Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Atika, NIM 20086075, Prodi Penjaskesrek. Baiklah, saya akan menceritakan sedikit tentang materi inteligensi dalam belajar. Definisi inteligensi menurut para ahli, yang pertama PAAC Henom, yaitu kemampuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengetahuan yang telah diperoleh. Yang kedua Baldwin 1901, yaitu sebagai daya atau kemampuan untuk memahami. Yang ketiga Edward Tordick 1913, yaitu sebagai kemampuan dalam memberikan respon yang baik dari pandangan kebenaran dan fakta. Yang keempat Walter dan Gardner 1986, yaitu sebagai konsekuensi eksistensi suatu budaya tertentu. Inteligensi dibagi menjadi dua arti, yaitu yang pertama arti luas, kemampuan untuk mencapai prestasi yang di dalamnya berpikir memegang peranan. Prestasi itu dapat dilabelkan dalam berbagai bidang kehidupan seperti pergaulan, sosial, teknis, perdagangan, pengaturan rumah tangga, dan belajar sekolah. Yang kedua, dalam arti sempit, kemampuan untuk mencapai prestasi di sekolah yang di dalamnya berpikir memegang peranan pokok. Inteligensi dan arti ini kerap disebut kemampuan intelektual atau kemampuan akademik. Klasifikasi EQ. Yang pertama, tes inteligensi ialah suatu teknik atau alat yang digunakan untuk mengungkap taraf kemampuan dasar seseorang, yaitu kemampuan dalam berpikir, bertindak, dan menyesuaikan diri secara efektif. Yang kedua, nilai tes inteligensi sering dihubungkan dengan unsur usia, sehingga menghasilkan IQ untuk mengetahui bagaimana kedudukan relatif orang yang bersangkutan bila dibandingkan dengan sekelompok umur sebayanya. Ini dapat diungkapkan dengan tes. Faktor-faktor kecerdasan yang diungkap dalam tes IQ, yang pertama, kemampuan memahami masalah. Yang kedua, ruang lingkup pengetahuan. Yang ketiga, kekayaan bahasa. Yang keempat, kemampuan bekerja dengan angka. Yang kelima, daya analisis dan sintesis. Yang keenam, daya abstraksi. Yang ketujuh, kemampuan mengingat. Yang kedelapan, kemampuan menangkap pendapat dengan bahasa. Faktor-faktor yang mempengaruhi taraf inteligensi, yang pertama keturunan, yang kedua latar belakang sosial ekonomi, yang ketiga lingkungan hidup, yang keempat kondisi fisik, yang kelima iklim emosi. Bentuk inteligensi, yang pertama kecerdasan bahasa, yang kedua kecerdasan logika matematika, yang ketiga kecerdasan spasial, yang keempat kecerdasan musik, yang kelima kecerdasan kinestetik, yang keenam kecerdasan interpersonal, yang ketujuh kecerdasan intrapersonal, yang kedelapan kecerdasan naturalis. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar, yang pertama faktor internal, yaitu keadaan atau kondisi jasmani dan rohani siswa. Faktor-faktor ini meliputi yang pertama aspek fisiologis, yang kedua aspek psikologis. Yang kedua, faktor eksternal. Yang pertama lingkungan alami, yang kedua lingkungan sosial. Yang ketiga, faktor instrumen. Merupakan faktor yang sengaja dirancang untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan seperti kurikulum, struktur program, sarana dan prasarana, serta guru. Witterington 1991 mendefinisikan model-model pengukuran inteligensi dapat berupa manifestasi berikut. Yang pertama, mengukir daya hayal. Yang kedua, mengukur inteligensi dengan menggunakan bilangan-bilangan. Yang ketiga, mengukur efisiensi dalam penggunaan bahasa. Yang keempat, mengukur pemahaman tentang hubungan-hubungan. Yang kelima, mengukur dalam hal daya ingat. Yang keenam, mengukur kecepatan dalam pengamatan. Mustahil 2004, model tes inteligensi memiliki dua sifat, yaitu yang pertama tes inteligensi yang bersifat umum dengan memakai bahan-bahan berupa kalimat, gambar, dan angka yang digabungkan menjadi satu bentuk utuh. Yang kedua, tes inteligensi yang bersifat khusus, misalnya khusus tes kalimat, khusus tes gambar, dan khusus tes angka. Seseorang memiliki inteligensi yang berbeda-beda. Perbedaan inteligensi dapat dilihat dari tingkah laku dan perbuatannya. Adanya perbedaan tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain yang pertama faktor pembawaan, yang kedua faktor minat dan pembawaan yang khas, yang ketiga faktor pembentukan, yang keempat faktor kematangan, yang kelima faktor kebebasan, yang keenam stabilitas inteligensi dan IQ.
Sumardi 1998, klasifikasi atau tingkatan IQ. Tingkatan kecerdasan IQ. Genius di atas 140, sangat super 120 sampai 140, super 110 sampai 120, normal 90 sampai 110, bodoh 80 sampai 90, pembatasan 70 sampai 80, maron 50 sampai 70, imbecile 25 sampai 50, idiot 0 sampai 25. Tujuan tes inteligensi diantaranya sebagai berikut: untuk mengidentifikasi siswa yang memiliki IQ di atas normal. Tes inteligensi dapat digunakan untuk mendiagnosa kesukaran pelajaran dan mengelompokkan siswa yang memiliki kemampuan setara. Tes inteligensi dapat digunakan untuk memprediksi hasil siswa di masa yang akan datang dan juga sebagai media untuk mengawali proses konseling. Tes inteligensi dapat digunakan siswa untuk mengenali dan memahami dirinya sendiri dengan lebih baik, serta mengetahui kemampuannya. Untuk mengukur kemampuan verbal, mencakup kemampuan yang berhubungan dengan simbol numerik dan simbol-simbol abstrak lainnya. Alat prediksi kinerja yang efektif dalam banyak bidang pekerjaan serta aktivitas-aktivitas lain dalam hidup sehari-hari. Konsep multiple intelligence, kemudian inteligensi. Yang pertama, multiple intelligence adalah kecerdasan ganda yang dapat dimaknai sebagai kemampuan seseorang untuk menyelesaikan suatu masalah. Yang kedua, multiple intelligence merupakan sebuah penilaian yang melihat secara deskriptif bagaimana individu menggunakan kecerdasannya untuk memecahkan masalah dan menghasilkan sesuatu. Pendekatan ini merupakan alat untuk melihat bagaimana pikiran manusia mengoperasikan dunia, baik itu benda-benda konkret maupun hal yang abstrak. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.